Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Husni Mubarok, JKP Angkatan 10, yang akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya Ibu Suhartati SPDMSI sebagai fasilitator saya, dan juga Ibu Agustina Putri Pramudiartanti SPD sebagai PP Angkatan 10 saya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi identitas yang salah, yakni berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama yang saya angkat adalah Tegar, murid yang berprestasi di pencaksilat. Suatu hari ia tidak mengerjakan tugas karena ketiduran akibat terforsir untuk latihan pencaksilat menjelang kejuaraan pencaksilat di Semarang. Permisi, Pak. Oh, Tegar, silakan masuk. Ada apa, Pak? Pak Usni mau manggil saya. Begini Tegar, tadi Pak Usni di kelas menanyakan siapa yang tidak membuat tugas dan kamu mengatakan betul. Ya. Artinya kamu tidak membuat tugas. Pak Usni yakin kamu punya alasan kenapa kamu tidak membuat tugas. Tadi malam saya ketiduran dan tiap hari saya latihan untuk kejuaraan pencaksilat di Semarang. Oh begitu. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sama seperti kamu, Pak Usni juga sering kelupaan. Ya, kayak menaruh kunci motor di mana. Pak Usni bangga dan senang dengan murid yang berprestasi seperti kamu, bahkan akan mengikuti kejuaraan yang lebih besar lagi. Di sini Pak Usni tidak akan menyalahkan kamu atas masalah kamu ini, tapi mari kita berdiskusi memecahkan masalah kamu ini agar menjadi pribadi yang lebih baik. Agar apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita sepakati di kelas? Masih, Pak. Berkaitan dengan keyakinan di sekolah atau kelas kita itu, masalah kamu ini yang mana? Membuat tugas dengan penuh tanggung jawab. Baik, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Itu artinya kamu harus meyakini, kita harus meyakini bahwa melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab ini bermanfaat. Benar? Ya. Tidak hanya bagi kita saat ini, tetapi untuk kedepannya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Pak Usni di sini ingin agar kamu bisa menyeimbangkan antara kegiatan belajar kamu kemudian dengan kegiatan latihan pencaksilat. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kegiatan pencaksilat kamu itu tidak mengganggu kegiatan belajar kamu, dan sebaliknya kegiatan silat kamu ini tidak mengganggu kegiatan belajar kamu? Ya, saya akan beristirahat dengan baik Nah, pertama itu, dan saya akan belajar selama 1 jam setiap hari. ya, yang kedua, yang ketiga, Saya tidak akan melakukan aktivitas yang tidak penting. ya, ada lagi. Ya, sudah. Dari 3 hal yang kamu ingin lakukan ini, apakah kamu perlu bantuan? Perlu, Pak, untuk mengingatkan belajar.
Kalau di rumah siapa yang bisa mengingatkan kamu ini untuk belajar? Ibu saya. Baik, Pak Usni akan menghubungi ibu kamu untuk mengingatkan kamu untuk belajar. Kemudian pegang, kamu kapan akan melakukan ketiga hal tersebut? Mulai hari ini, Pak. Baik, Pak Usni sepakat kamu akan memulainya hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga kamu tidak hanya berprestasi silat, ya, tetapi bisa juga mengatur waktu kamu untuk belajar. Karena itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pengajar. Dari Pak Usni, terima kasih sekali kamu sudah punya keinginan untuk merubah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Cukup dari Pak Usni, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Baik, Pak. Kasus kedua, Azizah tidak berangkat tanpa keterangan. Ternyata ia memiliki riwayat sakit mah kambuhan. Pada waktu itu, ia tidak sempat menitipkan surat ke Ezra tetangganya karena orang tuanya juga sudah berangkat kerja saat subuh tiba. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Hebat. Good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Who is absent today? Kenapa? Oh iya. Ezra, yang dekat rumahnya kenapa? Tahu. Nggak tahu. Oke, Pak Usni akan cari tahu ya. Oke. Oh, Azizah silakan duduk. Begini Azizah, kemarin Pak Usni ngecek kehadiran di kelas, ternyata kamu tidak berangkat sekolah. Biasanya kan orang tua kamu mengabari Pak Usni lewat WA atau menitipkan surat ke Ezra tetanggamu. Pak Usni tahu pasti kamu punya alasan kenapa kemarin tidak berangkat sekolah. Begini Pak, saya sakit demam, kedua orang tua saya masuk subuh, lewat subuh. Lalu saya lupa untuk menitipkan surat ke Ezra. Oh begitu. Saya juga turut prihatin atas kondisi kamu itu. Dan Pak Usni juga sama seperti kamu pernah merasakan sakit di waktu yang tidak tepat. Di sini Pak Usni tidak akan menyalahkan kamu atas kondisi kamu seperti itu, tapi Pak Usni ingin mengajak kamu berdiskusi bagaimana agar masalahmu ini bisa diperbaiki. Azza, pas kamu sakit itu, apa yang kamu lakukan? Istirahat, pikir, terus itu nanti sendiri. Oh, selain itu, adakah hal yang lain yang dilakukan selain tidur? Tidak ada. Apakah kondisi sering kambuh mahmu itu tidak mengganggu kamu? Mengganggu ya? Mengganggu apa saja? Kalau saya sedang tidur, masalah Kamu mengganggu aktivitas kamu juga ya, seperti apa berangkat sekolah, kemudian apa bermain dengan temanmu, gitu kan? Kira-kira Azizah, apa yang harus kamu lakukan agar penyakit mahmu ini bisa tidak kambuh lagi dan tidak mengganggu kamu lagi? periksa ke dokter dan menggunakan yang bergizi dan menjaga kesehatan. Oh iya, jadi kamu harus memeriksakan ke dokter, kemudian makan makanan Yang bergizi dan apalagi tepat waktu. Ketiga hal itu untuk melakukannya kamu memerlukan apa ini? Membutuhkan apa untuk melakukan itu?
sehat kan tentunya bisa melakukan banyak hal. Berarti yang perlu dibutuhkan dalam diri kamu itu adalah keyakinan kuat untuk sehat. baik, berarti kamu meyakini bahwa kamu kalau sehat itu penting kan? Kesehatan itu penting kan? Benar? Jika kamu yakin kamu akan sehat, kapan kamu akan melakukannya? Hari ini Pak. Bagus, tepat sekali. Pak Usi setuju kamu melakukannya hari ini. Nah, untuk melakukan ketiga hal itu, tadi salah satunya akan ada memeriksakan diri ke dokter. Orang tuamu bisa mengantarkan kamu tidak? Tidak Pak, tapi ada mbak saya yang di kampung sini. Atau kalau kamu tidak kamu tidak bisa mengantarkan, nanti bisa Pak Usi itu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik Aziza, Pak Usni senang kamu bisa mempunyai semangat untuk memperbaiki kondisi kamu, sehingga nanti ke depannya kalau kamu sehat itu kan kamu bisa melakukan banyak hal seperti berangkat sekolah, kemudian mengerjakan tugas, kemudian bisa bermain dengan teman-teman kamu dan kegiatan yang lainnya. Terima kasih kamu sudah berkenan untuk semangat untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Silakan sekarang bisa kembali ke kelas ya. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Tegar Wijaya. Saya senang sekali bisa dibimbing sama Pak Usni karena saya bisa memperbaiki masalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnul Azizah. Saya senang dibimbing dengan Pak Usni. Saya nyaman dan tidak takut sama masalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.